Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita mengambil beberapa waktu untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar semua proses belajar mengajar malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sinyalnya dapat bertahan dengan stabil. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Seperti biasa, ya selamat malam Mbak Carmila. Seperti biasa, saya minta kepada ketua kelas untuk memberi daftar absensi setelah kelas selesai. Dan hanya itu. Karena mungkin agak terlalu berat juga untuk mencatat bagi pengurus kelas, ketua, wakil ketua kelas, atau sekretaris untuk mencatat siapa-siapa saja nama yang menjawab pertanyaan. Setelahnya saya juga ingin menginformasikan kepada seluruh siswa baik yang ada di sini maupun yang ada di luar yang belum masuk saya untuk mengumpulkan tugas secepatnya bagi yang belum mengumpulkan tugas. Karena di kelas saya memang nilai dapat dicari dengan tinggi, tetapi juga jika telat 1 hari nilainya akan berkurang. Jadi akan berkurang. Berapa Pak akan berkurang ya? Nanti Mbak melihat sendiri ya. Jadi semua tanggung jawab itu adalah para siswa yang memegangnya. Kalau mau nilainya tinggi, kelihatan cantik, apik, ya Mas dan Mbaknya lah yang menentukannya begitu. Ya sudah Mas. Jadi kalau misalnya ada kesalahan seperti saya tidak memberi penilaian, tolong diingatkan ke saya dan tolong cantumkan nama saya ke lembar atau dokumen yang telah di publish atau di upload sehingga saya bisa tahu begitu. Karena terkadang juga saya silap. Dan saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Mbak dan Mas yang mau mengingatkan saya, misalnya Pak ini kenapa tidak diperiksa, nah gitu, berarti saya yang silap. Dan dari itu saya juga meminta maaf ya, karena juga saya tidak luput dari kesalahan. Ya tidak apa-apa Mbak, yang penting saya telah menyampaikan informasi sehingga nanti Mbak dan Mas jangan kecewa begitu. Kenapa seperti itu Pak? Misalnya kan kok nggak dikasih tahu. Jadi saya kasih tahu lebih dulu gitu. Saya juga mencoba ingin membantu Mbak dan Mas kalian. Tidak ada maksud yang lain. Ya sudah. Intinya rajin-rajin ya Mbak dan Mas sekalian untuk memeriksa nama-namanya begitu. Sehingga saya juga perlu diawasi gitu. Artinya supaya tidak teledor begitu menjalankan amanah. Ya, baik, malam ini kita akan sedikit mengulang pelajaran kita mengenai bab 2. Sebentar ya. Sepertinya saya lupa membuka satu file lagi. Baik, kemarin kita sudah mempelajari bab 1 ya, mengenai hakikat ruang lingkup ilmu sejarah. Kita juga sudah membahas pengertian dari ilmu sejarah. Kalau masih ada yang ingat, syukur. Kalau tidak ada yang diingat, silakan untuk diingat kembali. Jadi kan menurut pengertiannya, sejarah itu adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Dan sejarah itu ternyata terus berkesinambungan sehingga merupakan tentang peristiwa yang panjang. Maka dari itu, sejarah mencakup masa lalu yang berdasarkan urutan waktu atau dengan kata lain kronologis,
ada hubungannya dengan sebab akibat, kebenarannya bersifat subjektif sebab perlu masih adanya penelitian dan peristiwa sejarah menyangkut masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Sejarah sebagai peristiwa karena ada suatu kejadian, sejarah sebagai kisah karena ada suatu cerita yang dinamis mengenai kehidupan. Sejarah sebagai ilmu karena sejarah juga merupakan suatu kebenaran mengenai peristiwa pada masa lampau. Dan juga dikatakan sejarah sebagai seni karena memerlukan imajinasi, ya. Lalu periodisasi dan kronologi. Kalau periodisasi itu diartikan sebagai perbabakan waktu, ya, yang dipergunakan untuk berbagai peristiwa. Perbabakan, ya. Perbabakan itu artinya perwaktuan yang dipergunakan. Sedangkan konsepnya sudah saya jelaskan kemarin, nanti dibaca di buku. Ada yang Profesor Dr. Sukanto, ada Profesor Dr. Sartono Kartojo. Lalu apa itu kronologi? Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurut sesuai dengan waktu terjadinya. Ingat, ya, catatan kejadian atau cerita-cerita, lalu diurutkanlah sesuai dengan kronologinya atau perbabakan waktunya, ya. Waktu terjadinya ada Indonesia masa praaksara, ada Indonesia masa aksara. Lalu banyak hal lagi, kegunaan sejarah sudah kita pelajari. Beberapa di antaranya itu kegunaan edukatif sebagai memberi pelajaran. Kita belajar dari sejarah. Sejarahnya, buku sejarahnya sudah saya upload, ya, Mbak. Sudah saya upload ke grup kita. Silakan untuk dicari. Mengenai buku yang sudah diberikan saya kurang tahu. Mungkin Mbak lebih tepatnya bisa bertanya kepada pengurus, ya. Karena buku ini juga saya dapatkan dari pengurus, begitu. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, ketika saya mengemban mata pelajaran sejarah juga pada angkatan sebelumnya. Lalu sejarah berguna memberikan inspirasi. Oh, buku cetaknya nggak ada. Oke, mungkin saya bisa sarankan untuk diminta kepada pengurus kelas untuk di print out jika memang tidak ada, karena saya juga kurang tahu prosedur administrasinya seperti apa, begitu. Yang berurusan itu kan langsung kepada stafnya, ya. Maksud saya staf bagian administrasi, begitu. Baru sejarah dapat berguna sebagai rekreatif, ya. Rekreatif. Iya, benar, lebih mudah bawa buku daripada PDF. Mungkin bisa disarankan, ya, kepada pengurus kelas untuk bertanya kepada staf atau kepada para anggota untuk bertanya langsung kepada pengurus harian, staf administrasi yang ada di Taipei. Karena setahu saya beberapa lama setelah saya mengajar di sini, urusan buku itu langsung kepada staf, begitu. Mungkin ada sedikit perubahan, saya kurang tahu bagaimana. Selama perjalanan saya mengajar, yang hanya diberikan kepada saya buku cetak, maksudnya buku yang berupa PDF, lalu saya implementasikan dalam ke PowerPoint dan juga ke dalam pembelajaran, sehingga saya tahu apa yang dipersiapkan, begitu. Informasi lebih jelas saya sarankan untuk ditanyakan langsung, dan saya akan tanyakan juga ke Mas Fikri, ya, bagaimana untuk bukunya. Saya lebih sarankan untuk dicetak, ya. Tapi saya juga meminta kepada anggota belajar untuk menanyakan hal yang sama. Baik, saya lanjutkan kembali. Itu mengenai bab 1. Sekarang kita memasuki bab 2. Beberapa waktu yang lalu
Saya sempat menyinggung tradisi sejarah masyarakat Indonesia masa praaksara dan masa aksara. Nah, tradisi masa aksara dan praaksara itu dikelompokkan dalam 3 dan 2 kelompok masing-masing. Pertama itu keadaan masyarakatnya, cara masyarakat mewariskan masa lalu, jejak sejarah. Lalu masa aksara, keadaan masyarakat dan perkembangan penulisan. Kalau praaksara berarti sebelum dikenal penulisan. Kalau aksara sudah dikenalnya penulisan. Dan masa praaksara juga disebut sebagai zaman batu ya. Periodisasi masyarakat Indonesia. Latihannya sudah dikumpulkan dari sebagian besar siswa dan saya harapkan kepada siswa yang lain untuk mengumpulkannya segera ya, karena deadline-nya malam ini ya. Di luar dari malam ini maka penilaiannya tidak akan sama seperti kawan-kawan yang sudah mengumpulkan sebelum deadline. Ya, periodisasi masyarakat Indonesia masa praaksara. Masa lampau hanya meninggalkan jejak sejarah, menjadi komponen penting dalam usaha menuliskan sejarah kehidupan manusia. Jejak-jejak tersebut mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah dan akan disampaikan dari generasi ke generasi berikutnya. Volumenya kecil. Halo, halo, halo. Apakah suara saya cukup jelas di sana? Tolong ketikkan kata jelas, jika tidak, tolong ketikkan tidak jelas. Dan tidak jelasnya perlu spesifik begitu. Apakah intonasi saya yang kurang jelas atau vokal saya, vokal itu a, i, u, e, o saya kurang jelas di sana, atau memang ada permasalahan dengan jaringannya. Baik, ternyata suara saya jelas ya. Mungkin ada permasalahan dengan jaringannya Mbak, jadi bisa sedikit bersabar ya. Mungkinlah ini namanya cobaan ya Mbak. Kita juga tidak tahu kapan itu terjadi. Maksud saya cobaan dengan sinyal tersebut begitu. Nah, jadi saya lanjutkan kembali. Jejak pada masa praaksara ini terdiri dari 5 ya, 5 zaman. Yang pertama itu adalah zaman Paleotikum. Itu zaman manusia hidup berpindah-pindah ya. Salah satu contohnya itu adalah Pithecanthropus. Bagaimana itu Pak? Itu ada di buku. Tapi yang lebih jelasnya yang ingin saya sampaikan, zaman Paleotikum identik dengan zaman manusia hidup berpindah-pindah. Lalu ada peningkatan hidup manusia memasuki zaman Mesolitikum, yaitu di mana manusia setengah menetap dan setengah semidenter atau berpindah-pindah ya, manusia purba ya. Dan selanjutnya ada tradisi manusia zaman hidup menetap, yaitu disebut sebagai zaman Neolitikum. Nah, di sini manusia sudah bercocok tanam sederhana dengan mengusahakan ladang seperti ubi, talas, padi, dan jelai. Disinilah manusia dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Barat. Sedangkan di Semenanjung Melayu, kapak ini disebut kapak bahu ya, berbicara tentang kapak juga. Lalu masuklah kita kepada tradisi Megalitikum, yaitu dibuat batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus. Semuanya telah jelas di dalam buku, dan untuk lebih jelasnya lagi silakan dicari di internet. Nah, tradisi Megalitikum ini tidak lagi berbicara manusia menetap atau tidak. Ternyata iya benar, karena ini berbicara tentang kebutuhan mereka. Semakin besar kebutuhannya karena menetap, maka semakin besar juga pencaharian yang mereka butuhkan, termasuk salah satunya batu-batu. Lalu adalah lagi zaman perundagian. Setelah mereka hidup, mereka di sini adalah manusia purba tadi, mereka hidup, mereka semakin pandai membuat alat, bahkan dengan kedatangan bangsa Deutero Melayu. Siapa itu Deutero Melayu? Deutero Melayu itu adalah bangsa-bangsa seperti kita. Jadi kita itu adalah Deutero Melayu pada 500 sebelum Masehi. Mereka sudah lampau membuat alat logam
Budaya Dongson berasal dari Dongson. Jenis benda yang dibuat di Indonesia pada zaman ini seperti nekara ya, semacam tambur besar. Biasanya ditemukan di Bali, Lor, Ke, Rote, dan Papua. Kapak corong ya, seperti di Makassar. Arca perunggu di Bangkinang, Riau, Limbangan, dan Bogor. Nah, pertanyaan saya nih, mengapa bisa mengapa bisa para peneliti tahu bahwa kita itu adalah keturunan bangsa Deutero Melayu? Ayo, ada yang bisa menjawab? Halo? Ya? Bisa lebih jelas lagi suaranya ya, Mbak? Oh, baik. Terima kasih Mbak Pipit. Jadi menurut Mbak Pipit, karena kita hidup tidak berpindah-pindah, jadi kita menetap. Ya, katakan kita sebagai bangsa Deutero Melayu. Artinya kita juga bangsa pendatang lah ya ceritanya. Karena sudah jelas dibuat di sini. Bahkan dengan kedatangan, perhatikan kalimatnya, kedatangan. Berarti kita bukan penduduk asli sebenarnya. Semenjak 500 sebelum Masehi. Bagaimana ya? Gitu. Nah, itulah tugas dari peneliti. Tugas dari peneliti sejarah, mereka harus menggunakan imajinasi mereka. Tetapi dalam imajinasi mereka, mereka harus mempunyai titik dan tolak ukur yang jelas dan akurat melalui penelitian-penelitian. Bagaimana bentuk penelitiannya? Bentuk-bentuk penelitiannya mereka harus pergi ke daerah-daerah, berbagai daerah. Temukan benda-benda purbakala, benda-benda yang mengandung nilai histori atau sejarah yang kental, dan mereka harus menguji benda-benda tersebut menggunakan alat-alat dan menggunakan bahan-bahan yang mengandung unsur kimia, dan mereka harus menilai sampai zaman keberapa benda-benda ini. Jadi semuanya itu yang kita pelajari dari bab 1 itu memang jelas mereka praktikkan. Mungkin suatu saat nanti Mbak-mbak dan Mas di sini bisa menjadi seorang sejarawan atau historian, seseorang yang dapat memberikan sebuah cerita yang akurat, tidak di karang-karang, tetapi memang ada buktinya, ada penelitian yang jelas. Saya akan percaya itu, asalkan kita mempunyai niat dan motivasi serta komitmen yang kuat. Baik, saya tidak tahu apa Mbak Carmila sedang mengetik atau bagaimana, tapi saya bisa melihat Mbak Carmila tandanya tanda ketikan. Tentu saja bisa Pak, asik. Dancer Pak, hah? Maksudnya? Dancer apa nih Mbak? Maksudnya dancer tradisional gitu. Kalau dancer tradisional bisa lah, karena juga mengandung unsur-unsur sejarah ya kan. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat praaksara ya, di mana masyarakat-masyarakat di sini memiliki kemampuan berlayar. Seperti kata orang, bangsa Indonesia datang dari Yunan. Mana itu Yunan? Itu daerah Mongolia. Jadi kita keturunan Mongolia. Apakah benar? Bisa saja seperti itu ya. Maka dari itu kita itu bangsa pendatang begitu. Mungkin karena perkembangan zaman, karena cuaca yang panas terik dan sering hujan ya kan, becek-becek selalu, dan lalu ada gempa bumi, akhirnya warna kulit kita berubah ya kan, dan terus rambut kita berubah, yang tadinya berwarna hitam asli mungkin sekarang sudah sedikit pirang-pirang. Itu bukan karena dicat, tetapi karena sinar matahari yang kuat begitu kan.
lalu kulit kita lebih eksotis ya kan, yang tadinya putih mengkilat ya kan bagaikan cat putih, sekarang sudah menjadi eksotis, coklat-coklat begitu ya, menarik gitulah. Nah, itulah menjadi sebab akibatnya, pengaruh lingkungan itu. Jadi selain pengaruh orang sekitar, lingkungan juga mempengaruhi perubahan. Yes, benar sekali Mbak Yunita. Pengaruh perubahan alam, benar. Lalu kita juga memiliki kemampuan bersawah ya. Food producing artinya mampu menghasilkan makanan. Lalu kita juga memiliki pengetahuan astronomi yang sudah dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia, seperti melihat bintang biduk selatan, bintang pari, orang Jawa menyebutnya lintang gubuk penceng. Nah, mungkin ini kali ini saya benar nih bacanya nih, lintang gubuk penceng ya, bukan penceng ya, untuk menunjuk arah selatan, serta bintang biduk utara menunjuk arah utara. Tuh, seperti kata Mbak Karmila, contohnya kita di luar negeri bisa putih kali ya kan, terus pulang ke Indo sawah hitam lagi ya. Begitulah hidup Mbak, nggak selamanya kita selalu putih dan mungkin selamanya kita akan selalu hitam gitu ya, hanya kadang-kadang aja lah putih gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya kita nggak keluar rumah kita tetap putih gitu ya. Ya, baik putih ataupun hitam, yang penting kita dapat mencari duit ya kan, memberi nafkah ya, sedikit bersedekah bisa ya. Seperti kata saya, hidup itu ya hidup yang bermartabat lah begitu. Apapun yang kita kerjai selagi itu halal dan selagi itu juga tidak menyusahkan orang lain, ya percaya dirilah begitu, tidak perlu malu gitu. Ada satu hal yang menarik, bahwa ketika saya mengupload atau mengetik status saya mengenai sebuah percakapan, dulu dikatakan oleh si B tentang tak tahu malu begitu. Banyak yang memberi respon-respon ya, respon-respon positif. Respon-respon yang mengguncah gitu ya. Ya pastilah Mbak Yunita, asal jangan malu-maluin ya. Ya betul kata Mbak Pipit, betul tuh, tidak tahu malu ya. Jadi ini banyak nih dari kalangan mbak-mbak ini semua nih, siswa-siswa yang saya kasihi ini, siswa-siswa KPC dari berbagai angkatan ya. Kayaknya lebih banyak dari angkatan 7 ini. Maaf, maksud saya iya angkatan 7 kelas 1 ya. Ya, langsung kawan-kawan saya juga, alumni juga meresponnya lucu-lucu, ada-ada aja si ganda ini gitu ya. Bukan begitu, saya ingin menguji kepekaan dan juga ingin melihat respon kejujuran dari para kawan-kawan saya di Facebook gitu. Apa yang lucu gitu, lalu apa yang kedengaran asing gitu tapi enak gitu. Jadi ketika itu saya sedang berkomunikasi, jadi itu ceritanya nyata, tapi bukan dari saya sebenarnya. Malah saya yang bertanya begitu, karena saya bertemu dengan seorang bapak gitu yang sedang studi di sini hanya untuk 2 bulan. Jadi dia bercerita sedikit tentang pengalaman dia. Jadi sebelum dia studi di sini, bapak itu pada masa mudanya itu sudah studi ke Jepang selama beberapa bulan juga untuk internship. Kalau internship itu dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai magang gitu ya. Nah, dia di sana. Terus saya salut begitu. Sedangkan dia yang sekarang, yang menurutnya dia orang yang sudah tua tapi giat belajar, apalagi orang yang muda seperti saya harusnya lebih giat belajar gitu. Jadi saya termotivasi. Lalu saya bertanya begini, jadi Pak, bagaimana caranya kita supaya bisa bertahan dan tumbuh di negeri orang? Jawabannya simpel aja katanya, tak tahu malu katanya gitu. Saya sedikit tercengang gitu, bapak ini marah atau seperti apa gitu, atau bapak ini hanya menghibur saya gitu. Karena saya bertanya dengan serius. Jadi singkat cerita, bapak itu bilang, iya kita harus punya rasa tidak tahu malu. Rasa tidak tahu malu itu mungkin banyak orang yang menilai dari berbagai sisi, tetapi hanya kita yang tahu bagaimana cara menilainya.
Kalau kita menilai dan ketika mendengar rasa tidak tahu malu menilai dengan cara positif, maka itulah kita. Kalau kita menilainya dengan cara negatif, maka itu juga kita. Itu dari cara pandang kita. Pada saat itu posisi saya ada dua. Saya dapat memandangnya sebagai negatif, saya juga dapat memandangnya sebagai positif. Tapi karena saya belajar, karena saya ingin tahu, karena saya ingin membangun diri saya, maka dari itu saya berpikir secara positif. Oh, tak tahu malu yang dimaksud itu adalah percaya diri gitu. Tidak usah peduli apa kata orang. Kita bukan hidup dari perkataan orang, tapi kita hidup dari perkataan yang maha kuasa ya. Jadi kita tidak usah peduli apapun yang dibilang orang, meskipun kerjaan kita terlihat tidak lazim. Tidak lazim di sini maksud saya kita mengerjakan sesuatunya halal gitu ya. Tetapi mungkin mereka menilai bahwa itu kerjaan yang tidak penting gitu. Apa tidak malu begitu ya? Apa tidak malu begitu? Kita kerja seperti itu. Kenapa harus malu gitu? Selagi itu benar artinya memang benar gitu. Hak gitu ya. Jadi kenapa kita harus malu mengerjakan sesuatu yang benar gitu? Kecuali kita tadi bekerjai sesuatu yang salah begitu. Ya perlulah kita benarkan, perlu kita perbaiki. Jadi benar juga menurut perkataan Bapak itu tadi. Jadi saya termotivasi. Iya juga benar. Jadi kita tidak perlu malu. Kalau misalnya kita sudah confident, buatlah diri kita seconfident mungkin, tetapi jangan over confidence. Artinya jangan berlebih-lebihan juga yang pada akhirnya membawa sisi arogansi, membawa kita pada sisi-sisi yang bersifat sombong atau mendominasi. Itu juga salah. Bagaimana cara menilainya itu tergantung pribadi kita sendiri masing-masing. Saya tidak bisa menilainya, tapi saya tahu bagaimana untuk menyikapinya. Baik, saya baca dulu komentarnya. Asal jangan malu-maluin, benar. Udah tebal Pak, kebanyakan makan bambu. Lalu angkatan 7 paling kepo katanya. Mantap. Lalu ya, ala itu baik Pak, benar. Sama artinya malu bertanya sesat di jalan. Iya, tapi yang ditanya menyesatkan. Apa adanya, jadilah diri sendiri. Tapi yang ditanya menyesatkan, maksudnya apa? Maka tanya sama orang yang tepat. Apa tuh angkudu piye? Ceritanya memotivasi Pak. Ya begitulah mbak-mbak dan mbak sekalian, cerita saya. Yang pastinya ya kepada orang yang tepat. Tuhan itu tahu ya di mana kita berada. Ya, maka diberilah kita hikmat ya, kebijaksanaan gitu. Kita itu harus bijak gitu. Maka dari itu kita harus timbang apa perkataan orang. Kita tidak bisa menilai juga orang itu baik atau tidak gitu, karena sama seperti ini perumpamaannya, ada orang mencuri untuk keluarganya gitu. Apakah kita bilang itu jahat? Dalam satu sisi iya, tapi di sisi lain mereka juga baik sama keluarganya. Nah itu sisi-sisi itu yang perlu didiskusikan Mbak. Maksudnya begini, gak bisa langsung kita judge, tapi memang benar kita belajar dari sesama kita gitu. Kan ada kata pepatah gini, kita itu kan tidak sempurna gitu, tapi kita belajar dari kelemahan kawan-kawan kita, dari orang-orang sekitar kita, sehingga kita bisa complementing each other. Jadi artinya saling melengkapi satu dengan lainnya. Kita itu tidak akan pernah menjadi seorang yang sempurna di dunia ini, karena kita bukan seorang yang sempurna, walau memang dikatakan kita makhluk yang sempurna. Tapi itu kan konsepnya berbeda dalam hal seperti apa yang harus saya jelaskan secara, jadi bahasa edukatifnya seperti ini. Berbicara itu tergantung dengan konsepnya gitu. Kalau kita berbicara tentang manusia itu adalah makhluk yang sempurna, itu konsepnya ketika berbicara tentang haknya si Tuhan gitu. Tetapi kalau kita berbicara tentang kekurangan manusia, yang pada dasarnya kita makhluk yang kekurangan begitu. Makanya kita harus melengkapi satu dengan yang lain gitu ya. Ya, doakan orang yang jahat supaya bisa sadar dan kesalahannya tidak boleh memusuhinya. Ya. Oke.
Saya tidak ingin menjadi seorang motivator karena berat. Saya harus mengemban tugas dan saya harus menjaga sikap. Saya masih penuh dengan kesalahan dan kelemahan, dan saya yakin dan Mbak semua memiliki pengalaman, dan Mas juga memiliki pengalaman yang lebih daripada saya. Maka dari itu saya juga menghargai dan mengapresiasi setiap eh, pengalaman yang di-sharekan selama belajar kita. Baik, kembali lagi ke laptop. Kemampuan bersawah, mengenal astronomi, dan mencopat. Apa itu mencopat? Sistem suatu kepercayaan yang didasarkan pada pembagian 4 penjuru mata angin, ya, utara, selatan, barat, dan timur, ya. Jadi kita sudah mengenal dengan sistem-sistem kepercayaan pembagian 4 mata angin. Ada kesenian wayang, ada kesenian gamelan, ada seni membatik, pengaturan masyarakat, sistem ekonomi dengan pengenalan perdagangan, ya, seperti barter, bertukar barang. Kalau zaman sekarang belum tentu ada, ya, walaupun sekarang kita menggunakan uang gitu. Juga kita sudah mengenai sistem kepercayaan, ya, seperti ya kepercayaan pada zaman dulu, ya, seperti kita menyembah batu, menyembah gunung, menyembah udara, menyembah air, laut, dan sebagainya, karena manusia juga memiliki suatu kepercayaan bahwa ada yang lebih besar darinya, dan itu sampai sekarang telah ada, ya. Nah, jadi tradisi masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan seperti organisasi kemasyarakatan, lalu memiliki kitab pengetahuan alam, sudah memiliki sistem persawahan, kemampuan berlayar, sudah memiliki teknologi, sistem kepercayaan sudah ada, dan sudah memiliki sistem ekonomi barter. Lalu cara masyarakat yang belum mengenal tulisan mewariskan masa lalunya melalui beberapa aspek. Yang pertama itu adalah melalui keluarga. Keluarga adalah lembaga terkecil namun juga lembaga pertama yang kita kenal. Kita mengenal interaksi antara kita sebagai anak pada masa dulu kepada orang tua kita, atau kita sebagai seorang tua kepada anak-anak kita. Itu juga proses pewarisan kebudayaan, ya, melalui masyarakat. Jadi setelah masyarakat, lembaganya yaitu masyarakat, setelah keluarga maksud saya, kembali ke masyarakat, ke lembaga yang lebih besar. Kita tinggal di satu tempat dalam jangka waktu lama, dan kita pada akhirnya juga menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan itu tercipta karena adanya berbagai macam interaksi dan keinginan-keinginan dan diwujudkan dalam kebudayaan, maka lahirlah kebudayaan. Beberapa pewarisan masa lalu juga bisa melalui folklore, ya, adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang secara turun-temurun tetapi itu belum dibukukan, atau misalnya dalam bentuk arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian, perhiasan tradisional, dan obat tradisional. Lalu selanjutnya ada mitologi, seperti cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, seperti alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci, seperti itu. Lalu adanya legenda-legenda seperti legenda keagamaan, penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar Jawa. Lalu legenda kegaiban seperti kerajaan gaib orang Bunian di Rimba Raya Sumatera, legenda perseorangan seperti Sabanan Alui dan si Pahit Lidah dari Sumatera, atau si Pitung dan Nyadi Sima, ya, dari Jakarta. Lalu adanya legenda-legenda lokal seperti Danau Toba di Sumatera Utara. Lalu kita juga mengenal dengan dongeng cerita rakyat yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya itu seperti si Kancil di Jawa. Lalu ada upacara serangkaian tindakan, perbuatan, terikat aturan tertentu yang berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Salah satu contohnya bisa kita lihat di Tanah Toraja. Lalu ada lagu-lagu daerah, lagu-lagunya seperti Coba Suweng, ya, di Jawa Timur. Lalu apa ini di Jawa Barat, Cing Cangkeling, ya. Lalu di Kalimantan Barat ada lagu Cik Cik Periuk, ya.
Ya, si Kancil, Lirlil, lalu lagu Butet dari Batak dilantunkan dengan nada yang sedih. Nah, masyarakat Indonesia masa aksara ini ya ketika bangsa Diotro Melayu datang ke Nusantara dan mereka membawa beberapa perubahan dalam bidang pemerintah, dalam bidang ekonomi, kepercayaan nenek moyang kita meningkat ya, animisme dan dinamisme. Lalu adanya rekaman tertulis. Nah, rekaman tertulisnya terdiri dari dua ini, jejak historis dan non historis. Kalau historis berarti menurut sejarawan memiliki informasi tentang kejadian-kejadian yang historis, sedangkan non historis itu suatu kejadian pada masa lampau yang tidak memiliki nilai sejarah. Lalu rekaman tertulis di Indonesia terbagi menjadi sumber tertulis dan setempat. Sumber tertulis dan setempat tidak sejaman. Lalu sumber tertulis sejaman dan setempat. Sumber tertulis sejaman ialah sumber ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa itu. Lalu sumber sejenis maksudnya adalah penulisannya dalam negeri sendiri. Contohnya sumber tertulis sejaman yang adalah prasasti. Lalu selanjutnya sumber tertulis sejaman tetapi tidak setempat. Sumber ini dimaksudkan ditulis sejaman tetapi ditulisnya di luar negeri ya, contohnya seperti dari Tiongkok, Arab, Spanyol dan India. Animisme dan dinamisme. Kalau animisme itu kan Mbak, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat seperti kepercayaan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Kalau dinamisme itu ini berkaitan dengan agama ya, seperti adanya pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal, menetap di tempat-tempat tertentu, pohon-pohon besar, arwah nenek moyang itu sering dimintai tolong untuk urusan-urusan mereka baik secara pribadi maupun secara sosial begitu. Ya, roh-roh halus ya. Saya tidak tahu halus apa mereka, apakah halus sutra atau tidak. Tapi pada intinya animisme dan dinamisme ini kepercayaannya itu kepada roh-roh nenek moyang begitu. Kayak persugihan ya, sutra gitu ya. Baik, ada lagi sumber tertulis sejaman, sumber tertulis setempat tidak sejaman ya. Sumber ini ditulis lama sesudah peristiwa terjadi, mungkin sudah berdasarkan cerita dari mulut ke mulut seperti Babak Tanah Jawi dan Kitab Para Raton. Lalu penulisan sejarah tradisional ya. Perkembangan penulisan sejarah Indonesia, ada penulisan sejarah tradisional. Ini penulisannya dimulai dari zaman Hindu sampai dengan berkembangnya Islam di Indonesia. Lalu penulisan sejarah kolonial, itu dimana penulisannya bersifat Eropa sentris, yaitu memperkukuh kekuasaan para penjajah di Nusantara. Lalu penulisan sejarah nasional, yaitu penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris, yang bercerita tentang keadaan-keadaan Indonesia setelah penjajahan. Baik, selanjutnya kita memasuki bab 3 ya. Baik, bab 3 ini mengenai prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah ya. Ternyata sejarah itu memiliki prinsip-prinsip, tidak hanya berbicara tentang hakikat dan pengertiannya,
dan juga tidak berbicara tentang masa aksara dan praaksara, tetapi memiliki prinsip-prinsipnya. Nah, sebelumnya saya ingin menegaskan kembali kita ada tugas ya, latihan sejarah 3. Yang pertama itu tuliskan pengertian sumber, bukti, dan fakta sejarah. Lalu yang kedua itu adalah tuliskan dan jelaskan secara singkat sejarah, ekonomi, geografi, sosial, ketatanegaraan, dan politik. Tulis nama lengkap, angkatan, serta nomor induk siswa pada lembar jawaban dan dinding full Facebook group. Deadline-nya 1 minggu ya, berarti setelah hari ini ya, terhitung sampai minggu depan. Dan selamat bertugas. Baik, ada saran dari kawannya untuk sedikit diimprovisasikan Pak metodenya, supaya kita tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita juga ikut berpartisipasi di dalam kelas, sehingga bukan Bapak saja yang jadi artisnya begitu, tapi kami juga mau menjadi artis ya, begitu ya Mbak-mbak dan Mas sekalian. Maka dari itu saya akan meminta kepada Mbak-mbak dan Mas sekalian untuk memperhatikan layar monitornya masing-masing, dan saya akan sedikit berimprovisasi sebagai host di sini. Perhatikan, ada 3 bagan yang ada di sana. Pertama, langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Nomor induk siswa ya, itu bisa dipertanyakan langsung kepada pengurus harian KPC ya Mbak. Ada langkah-langkah dalam penelitian sejarah, ada pengertian sumber, bukti, dan fakta sejarah, ada prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah, ada heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi, jenis-jenis sejarah, sejarah geografis, sejarah ekonomi, sejarah sosial, dan sejarah ketatanegaraan, dan sejarah politik. Baik, pertama langkah-langkah dalam penelitian sejarah seperti heuristik, verifikatif, interpretasi, dan historiografi. Siapa yang ingin membacakannya untuk saya pada PPT yang pertama ini? Silakan Mbak Yunita. Ya, suara saya berdengung di sana. Suara Mbak kedengaran dengan jelas. Historiografi, ya. Mhm. Hmm. Bagan. Hmm. Ya, nanti saya akan luruskan, ikuti saja skemanya Mbak. Oke. Mhm. Baik, saya bantu ya Mbak. Terima kasih Mbak Yunita. Baik, benar apa yang sudah dibacakan dan dibantu oleh Mbak Yunita. Jadi heuristik itu berasal dari kata Yunani ya, yang artinya menemukan. Jadi kita harus menemukan, harus mencari, lalu mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian. Iya Mbak, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Mbak Yunita. Nah,
Lalu bagaimana cara membaca bagan-bagannya ini, Pak? Jadi kita mulai dari yang pertama, tahap heuristik, yaitu mengumpulkan sumber. Sumber seperti apa yang harus kita kumpulkan? Sumber yang harus kita kumpulkan itu adalah sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis itu terdiri dari dua hal, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu artinya sumber dari data pertama, sedangkan sumber sekunder itu artinya dari orang kedua atau data kedua yang melengkapi data pertama. Sedangkan sumber lisan itu adalah sumber-sumber yang berasal dari percakapan, yang berasal dari kisah yang tidak tertulis. Lalu perlu semangat Mbak Yunita, tenang saja. Waktu medical sampai berulang kali cek tulisan mata saya juga sedikit bermasalah, Mbak. Tidak apa-apa, mungkin karena faktor usia dan saya akan juga mengalaminya. Terlalu banyak membaca juga ini akibatnya, jadi tulisan-tulisan jadi sedikit lebih kecil ya, dan juga pengaruh dari layar monitor. Biasanya itu dari internet sedikit ada gangguan, jadi ketidakjelasan tulisan itu tidak dapat kita lihat gitu secara utuh. Mbak Iva bilang pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan apanya, Mbak? Apakah saya kurang pelan? Kasih tahu ya, Mbak, apanya yang harus dipelankan, ritme saya atau suara saya begitu. Nah, setelah itu ada tahap verifikasi. Itu kita harus memberikan kritikan atau penelitian kembali. Ada ekstern atau intern, dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar perlu kita lihat autentitasnya, autentiknya. Autentik itu adalah benar tidaknya, lalu originalitasnya, ini asli atau enggak, lalu memiliki integritas atau memiliki kemandirian data atau tidak. Lalu secara intern atau internalnya kita harus melihat apakah sumber ini resmi atau tidak, lalu sumber ini formal atau tidak, begitu. Nah, harus jelas juga kredibilitasnya, artinya harga atau nilai dari data yang sudah kita dapat tadi. Nah, selanjutnya ada namanya interpretasi, atau dalam bahasa singkatnya itu penafsiran terhadap suatu peristiwa. Apakah peristiwa tersebut bersifat objektif, artinya bersifat kepada sisi penceritaannya atau tidak? Apakah cerita itu melalui deskriptif, artinya dijelaskan secara jelas? Lalu apakah itu kisah yang selektif, artinya ada pemilihan kisah-kisah tertentu? Nah, selanjutnya timbullah historiografi, penulisan sejarah. Pada dasarnya inilah yang saya lakukan. Meskipun saya bukan ahli dalam sejarah, tetapi dalam skema penelitian saya harus mencari dulu sumber-sumber yang jelas, baru saya harus memverifikasinya apakah betul sumber-sumber ini. Lalu harus saya interpretasikan sebelum saya melakukan penelitian-penelitian ke selanjutnya. Baik. Seperti ini saya sudah jelaskan ya, verifikasi tadi, interpretasi tadi, historiografi. Baik, historiografi adalah penulisan sejarah ya, karena pada akhirnya finally we can write the final historiography. So kita menulis final historiography atau writing the history. Historiografi merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Ada 3 bentuk penulisan sejarah berdasarkan ruang dan waktunya. Yang pertama itu adalah penulisan sejarah tradisional, penulisan sejarah kolonial, dan penulisan sejarah nasional. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud penulisan sejarah tradisional? Apakah yang dimaksud dengan penulisan sejarah tradisional based on your mind, based on your perception or opinion, berdasarkan atau menurut pendapat dari pemikiran mbak-mbak dan mas sekalian? I want to hear from the book. Saya tidak ingin mendengarkan dari buku, tetapi I want to hear from your idea. Saya ingin mendengarkan dari ide-ide Anda. So I'm waiting for your answer. Saya menunggu jawaban-jawaban Anda.
Halo semuanya. Ayo, baru satu orang yang saya melihat menulis. Kira-kira ada yang lain yang sedang menulis? Ada 2, ada 3. Ayo terus, ayo 1, 2, 3. Yang menjawab saya kasih nilai ya. Pengurus kelas jangan lupa nanti menulis namanya. Waduh, bapak ini tadi dibeli di depan tadi bilang yang nggak menjawab nggak apa-apa. Sekarang kok berganti? Ya sepertinya memang harus dimotivasi dengan cara begitu. Ayo, tapi jawabannya harus diketik ya. Jadi nanti pengurus kelasnya Mbak Yunita dan Mbak Anik ya, silakan untuk mencatat nama kawannya. Siapa yang menulis jawabannya? Penulisan sejarah tradisional. Apa yang dimaksud penulisan tradisional? Sejarah tradisional. Menurut Mbak Susi, penulisan sejarah berasal seperti maksudnya apa Mbak? Pertanyaan saya tadi, penulisan sejarah tradisional adalah penulisan sejarah berasal seperti agama dan kebudayaan. Itu menurut Mbak Susi. Ada yang ingin menambahkan? Terima kasih Mbak Susi. Ayo di lomba-lomba, ayo. Menurut Mbak Mastik Kutul, penulisan sejarah tradisional yang ada di dalam peninggalan-peninggalan kuno. Mbak Sepiu, tradisi penulisan sejarah yang berlaku pada masa setelah masyarakat Indonesia mengenal tulisan. Ya, itu dia ya, penulisan sejarah tradisional. Lalu Mbak Kurniasi, penulisan yang kuat dalam genealogi tapi tidak kuat dalam hal kronologi dan detail. Contoh agama. Ayo Mbak Kurniasi, ada pertanyaan susulan, apa itu genealogi? Lalu Mbak Pipit, penulisan dimulai dari zaman Hindu sampai masuk perkembangan agama Islam di Indonesia. Yes. Lalu Mbak Karmila, penulisan sejarah tradisional itu cerita yang diambil dari kebudayaan, lingkungan, sosial, agama. Ayo, ada lagi yang ingin menambahkan? Ayo diborong ya. Tadi kita sempat jelaskan ya, tadi saya sudah jelaskan itu tradisional, kolonial, dan nasional. Googling. No, I don't need from Google. I need from your ideas. Oke, Mas. Ini Mas Zupi ini mentang-mentang udah selesai jawabnya ya, langsung dia pengaruhi kawan-kawannya googling. Baik. Ya, sembari saya menunggu jawaban-jawaban dari mbak-mbak sekalian, selanjutnya pertanyaan saya yang kedua, penulisan sejarah nasional. Apa itu penulisan sejarah nasional? What is penulisan sejarah nasional? What is the national history? Oh, genealogi adalah keturunan. Wah, hebat nih Mbak Kurniasih ini ya.
Penulisan yang kuat dalam keturunan tetapi tidak kuat dalam hal kronologi dan detail. Contoh agama ya. Lalu kalau penulisan sejarah nasional bagaimana? Apa yang dimaksud penulisan sejarah nasional? Nasional. Penulisan yang dilihat dari sisi kepentingan nasional. Itu menurut Mbak Pipit ya. Penulisan yang dilihat dari sisi kepentingan nasional. Jadi karena kita memiliki kepentingan, maka kita tulislah sejarahnya. Yes, ini ada Mbak Martin C. Oke, penulisan sejarah tradisional adalah penulisan yang berasal dari zaman yang berkembang ditulis di prasasti. Oke, kita menyeberang ke pertanyaan selanjutnya ya. Penulisan sejarah nasional tadi apa itu mbak-mbak dan mas kalian? Penulisan yang menggunakan metode ilmiah secara tampil dan bertujuan untuk kepentingan nasionalisme ya. Itu menurut Mbak Kurniasih ya. Menggunakan metode ilmiah secara tampil dan bertujuan untuk kepentingan nasionalisme. Itu penulisan sejarah nasional. Tampil Pak. Iya. Secara tampil. Terampil. Oh. Makanya tadi saya bingung, ada yang salah dengan cara baca saya atau bagaimana? Rupanya terampil. Ya, baik, selanjutnya tadi Mbak Kurniasih sudah menjawab. Ada lagi, ini Mbak Yunita yang ngetik-ngetik tapi yang belum keluar ya. Mbak Martin C, Indonesia, maksudnya apa itu Mbak? Oh, oke. Oke, Mbak. Nah, Mbak Martin C, ini menurut Mas Sepiu katanya penulisan yang sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia yang disusun oleh orang-orang atau penulis Indonesia sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia. Itu menurut Mas Sepiu dan Mbak Martin C ya. Selanjutnya ini ada jawaban dari Mbak Mbak Yunita. Gak bisa nulis, HP macet di layarnya. Ya udah, jangan sedih Mbak. Ini bukan akhir dari segalanya. Mbak Martin C kok sama, maksudnya apa tuh Mbak? Nah, oh ini Mbak. Tengok tuh apa kata Mas Sepi itu. Saya tidak akan bacanya, nanti salah persepsi ya kan. Jadi kata Mbak Imas ini, sejarah tradisional adalah corak penulisan sejarah yang banyak ditulis oleh para pujangga keraton. Karya-karya mereka bertujuan untuk melegitimasi kedudukan raja. Nah, gitu. Jadi kata Mbak Martin C ini, jawabannya Pak sama kayak Mas Sepiu. Ini jangan-jangan sumbernya dari Google nih sama semua nih. Aduh. Nah, tuh. Memang ya. Padahal tadi sudah saya mention kan berdasarkan pemikiran atau ide dari Mas dan Mbak sekalian. Copy paste ya.
Udah nggak apa-apa lah ya. Tenang saja, ini bukan akhir dari segalanya. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Lalu pengertian sumber, bukti dan fakta sejarah. Apa itu sumber? Nih, Mbak Iva nih baru masuk nih chattingannya nih. Penulisan sejarah tradisional merupakan penulisan sejarah dari zaman Hindu sampai masuk berkembangnya agama Islam. Ya, sama ya seperti ide-ide dari kawan-kawan sebelumnya. Ini Mbak Nurma nih, nyimak saja setiap mau ngetik sama. Kok sama Mbak Iva katanya. Lah itulah dia solidaritas grup 7 ya. Ini karena kebersamaan tadi, jadi semua jawabannya kurang lebih sama semua ya. Unity ya kan, unity in diversity ya kan, berbeda dalam kebersamaan. Nah ini dia jawabannya, sehati gitu, orang Indonesia gitu loh ya kan. Baik, kembali lagi ya. Yang keluar nggak bisa masuk lagi, link expired kah? Coba dicek lagi mas. Saya buat jadwal sampai pukul 11.15. Saya ambil jadwal 1,5 jam, dimulai dari 9.45. Mungkin yang kawan-kawannya ngambil kelas yang dari kelas kimia tadi, coba dikeluarkan terus masuk dari kelas yang saya upload di grup kita ya, grup sejarah. Karena waktu kita juga tinggal sedikit lagi, jadi saya tidak akan mungkin membuka kelas baru. Nah, pengertian sumber, bukti, dan fakta sejarah. Jadi sumber adalah semua yang menjadi pokok sejarah ya. Jadi semua yang menjadi pokok sejarah. Kakak ketua nggak bisa masuk. Bagaimana ini? Kenapa tidak bisa masuk? Apa jangan-jangan karena HP Mbak Yunita tidak bisa ya? Karena tadi ada masalah sedikit. Oke, coba saya usahakan dulu ya. Tunggu dulu, saya baca dulu komentarnya. Kan karena tadi kan ada yang ini. Oke, saya baca dulu ya. Amazing Pak. Udah duluan tadi Mbak Carmela, Mbak Imasnya. Terus digoyang kan. Ayo ting-tong. Terus aduh sambal aduh. Gak nahan nih, gak bisa diam ini. Gak konsen Pak. Bapak lagi di belakang, ada di belakang mana? Cepat-cepat dia dapat nanggung, saya lagi bergoyang gaji. Penyiar radio sakit perut ya. Baik, makanya nanti ini pertemuan terakhir kita mbak-mbak sekalian, karena sudah 4 les ya. Minggu lalu kita sudah 2 les, minggu ini juga kita sudah 2 les, makanya kita tidak akan ada pertemuan lagi. Karena untuk satu semester ini kita hanya punya 4 les atau 4 jam pelajaran. Mungkin kalau misalnya PPKN baru sampai 16 pelajaran. Coba perhatikan lagi mbak-mbak, bahkan di roster atau jadwal belajar kita hanya ada 2 les, 2 pertemuan, satu pertemuan itu 1 jam. Nah, jadi sejarah itu cuma dikasih 4 les. Ya, tidak apa-apa lah, senang ya. Jadi sebelum berbicara tentang itu, mari kita lanjutkan dulu pelajaran kita. Nah, jenis-jenis sejarah ya. Ada sejarah dunia, ada sejarah nasional, ada sejarah lokal. Kalau sejarah dunia itu tadi berbicara tentang hal-hal yang bersifat universal dan global ya.
Terus sejarah nasional itu, ini sejarahnya ya bersifat cakupan dalam nasional, dalam negeri. Kalau sejarah lokal itu yang terjadi pada masa lampau pada suatu daerah tertentu ya. Contohnya kalau misalnya di Sumatera, itu adalah sejarah-sejarah meletusnya gunung di Danau Toba. Mitosnya kan katanya itu kisah-kisah legenda, tetapi secara geologis ya atau geografisnya itu berbicara tentang meledak atau meletusnya gunung berapi terbesar di dunia. Salah satunya Gunung Toba namanya. Lalu prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah secara lisan itu, prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Yang pertama itu tentukan suatu metode pengumpulan data atau bahan penulisan sejarah ya, yang dipergunakan di Amerika Serikat. Sumber berita dari pelaku sejarah, metodenya wawancara ya kepada pelaku merupakan metode yang paling tepat. Contohnya itu wawancara dilakukan dengan pertanyaan acak atau jawaban yang tidak ditentukan atau open question ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut pertanyaan terbuka. Lalu ada wawancara dilakukan tertutup atau close question, close interview ya, wawancara yang dilakukan dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan. Lalu ada wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih dahulu, kemudian respon menjawab satu persatu. Lalu ada wawancara dilakukan cara mengajukan satu pertanyaan, kemudian responden langsung menjawabnya, sesi one by one interview ya. Lalu wawancara dilakukan dengan metode tape recorder untuk menyimpan kesaksian pelaku atau saksi lisan. Inilah yang saya lakukan selama proses penelitian. Saya melakukan penelitian kualitatif. Apa itu kualitatif, Pak? Itu lebih ke arah kualitas penelitian saya, bukan lagi kepada angka berapa besar, tapi saya menentukan kualitasnya bagaimana, baik atau buruk atau sederhana. Jadi inilah metode-metode dalam wawancara. Berita dari pelaku sejarah. Lalu ada sumber berita dari saksi ya, orang yang menyaksikan, bukan melakukan tapi menjadi saksi. Itu orang yang pernah melihat atau menyaksikan suatu peristiwa tetapi bukan pelaku. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Lalu ada sumber berita dari tempat kejadian peristiwa sejarah, yaitu tempat kejadian di mana begitu. Apa seperti contohnya ringkas dengklok atau apa tuh penyusunan teks proklamasi, tempat proklamasi itu tempat-tempat yang menjadi saksi sejarah, yang menjadi sumber lisan juga, sumber yang tidak tertulis. Baik, saya pikir sampai di situ kelas kita pada malam hari ini. Nah, kita sudah berbicara tentang prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah, dan di dalamnya sudah mencakup beberapa subbab ya, langkah-langkah dalam penelitian sejarah, pengertian sumber, bukti dan fakta sejarah, jenis-jenis sejarah, dan prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah. Nah, selanjutnya saya baca dulu. Lah, kok terakhir, Pak? Kok terakhir? Oh no, loh, why? Aduh, bakal kangen dong, Pak. Ditambah lagi boleh, Pak. Terus ujiannya, Pak, piye? Tambah porsi, Pak. Tambah dong, Pak. Bapak itu tetap serba bisa ngomong hati kita. Ngomong ya. Tambah 30 lagi, Pak. 30 menit lagi. Tugasnya bab 3 tadi aja, Pak. Tugas tadi jangan lupa untuk di-share ya, Pak. Kau tinggalkan aku lagi. Aduh. Nah, baik, begini jadi ceritanya mbak-mbak dan mas sekalian. Karena satu semester itu sejarah merupakan bukan pelajaran wajib ya. Artinya memang itu pelajaran yang harus, tetapi bukan berarti itu yang lebih diprioritaskan. Karena pelajaran-pelajaran prioritas seperti bahasa Inggris, matematika, PPKN itu termasuk pelajaran-pelajaran yang lebih diprioritaskan. Dan setiap sekolah manapun memang seperti itu. Sejarah itu memiliki jam yang sedikit. Dangdutan tadi itu bukan sampai 30 menit, Mbak. Oke lah, saya tambahkan ya 5 menit lagi, karena tadi saya juga sebenarnya sudah menambahkan waktu pas ada kejadian-kejadian.
seperti kelas tidak bisa masuk tadi gitu. Jadi saya sudah nambah tadi sekitar 30 menit sebenarnya. Jadi sudah pas dengan permintaan Mbak Yunita ya, sangat ini sekali ya, klop ya. Mbak Yunita galau katanya sih, bisa aja kelasnya ditambah Mbak, tapi ya langsung di request kepada pengurus harian saja ya Pak, ya Mbak ya. Jadi ya begitu. Nah, pertanyaan yang bagus sekali tadi dari Mbak-Mbak sekalian, bagaimana sistematika ujiannya. Nah, seperti yang saya katakan, dalam kelas saya ada tugas-tugas. Jadi sudah berapa tugas yang kita kerjakan dan akan dikerjakan, ada 3 tugas ya. Pertama tadi ada tugas 1 2. Tugas 1 2 itu dikumpulkan sampai hari ini. Hari ini deadline malam ini pada pukul 23.59 waktu Taiwan. Nah, untuk tugas ketiga ini deadline selama 1 minggu, berarti mulai minggu depan, di batas akhirnya minggu depan, yaitu pada tanggal 25 ya, 25. Nah, jadi wah, kata Mbak Mastik, ini pertama dan terakhirku sih. Macam lagu apa itu, pertama dan terakhir, lupa saya, pokoknya ada lagunya. Nah, jadi itu saya kembali lagi, tugas 3-nya nanti dikumpulkan pada sebelum tanggal 25 ya, 25 23 59 waktu Taiwan. Nah, selanjutnya mengenai metode sistematika ujian. Nah, karena kita sudah melangsungkan ujian, melangsungkan kelas selama 4 pertemuan 4 jam, maka sistematika ujian itu ada 2, ujian mid semester, ujian semester. Ujian mid semester itu adalah ujian tengah semester, di mana para siswa mengerjakan ujian di rumah, dan ujian akhir semester atau akhir semester 1 para siswa juga mengerjakan ujian di rumah. Jadi saya sudah mempersiapkan semua soal-soal ujian, dan saya akan mengirimkannya kepada mbak-mbak dan mas sekalian setelah tanggal 25. Nah, batas waktu pengerjaannya itu selama 1 minggu. Pengerjaannya itu selama 1 minggu, jadi dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Agustus ya, itu dikerjakan. Nah, apa soalnya susah Pak? Enggak, sama saya soal itu tidak pernah susah, mencari nilai itu tidak pernah susah. Intinya bersikap jujur, itu saja. Nah, lalu bagaimana dengan sistem pengumpulannya? Nah, khusus untuk UTS dan UAS itu dikirimkan melalui email saya. Itu bersifat rahasia sekali ya, karena itu menyangkut dengan ujian. Jadi saya tidak akan mengumpulkannya melalui grup, tapi semua tugas-tugas itu dikumpulkan melalui grup. Ini bukan tugas yang kedua ya Mbak, ini sudah tugas yang ketiga. Ada tugas 1 dan 2, betul kata Pak Pipit ya. Ujian di rumah bisa pada ngerpek dong. Apa tuh ngerpek? Jawabannya yang susah. Tugas udah yang ketiga. Emailnya apa Pak? Oh, nyontek. Iya. Jadi soalnya nggak susah, soalnya hanya beberapa bersifat esai seperti tugas-tugas dan ditulis atau diketik melalui komputer. Ya, itu seperti saya tekankan pada kelas-kelas ini dan pada kelas-kelas saya lainnya, bahwa saya itu tidak mengedepankan rutinitas. Jadi saya tidak mengikuti rutinitas, saya lebih suka improve, kemandirian. Jadi masalah nyontek atau tidak nyontek, masalah jujur atau tidak jujuran itu tidak saya nilai gitu. Jadi saya meminta kepada mbak-mbak dan mas sekalian yang menilai diri mas dan mbak sekalian apakah layak gitu. Jadi saya lebih meminta kepada kedewasaan kita masing-masing seperti itu. Karena kita juga belajar bukan hanya untuk teori, tetapi belajar untuk mempraktikkan. Jadi apa yang sudah kita tahu
ya kita praktekkan bagaimana cara kita belajar sejarah, bagaimana prinsip-prinsip sejarah. Jangan lupa sejarah yang kita pelajari ini bukan hanya sekedar teori saja, tapi kita juga bisa menjadi seorang peneliti, mengetahui sebab akibat. Kalau misalnya ada kawan bermasalah, kita ketahui dulu sebab akibatnya apa, kita telisik dulu, kita verifikasi dulu apakah benar, apakah original kisahnya ini atau tidak, autentik atau tidak, memiliki kredibilitas atau tidak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita cari tahu dan kita petikkan seperti itu. Mbak Kurniasi, saya nggak bisa nulis pakai komputer, gimana Pak? Maksudnya ketik ya Mbak? Ya, Mbak Yunita nggak boleh bohong ya. Kalau bohong ya saya nggak tahu ya Mbak. Nah, emang UAS kapan Pak? UASnya akan saya langsungkan seperti saya katakan pada 25 Juli sampai 1 Agustus. Nanti saya informasikan di grup. Jadi sekali lagi kawan-kawannya yang tidak masuk ke dalam grup sejarah tolong diundang supaya masuk ke dalam grup. Seperti kemarin di foto terus dikirim, gimana? Boleh nggak? Boleh Mbak Kurniasi, boleh, tetapi nanti dikirim melalui email saya, ya. Nanti saya kirimkan. Iya, secepat itukah? Maksudnya secepat apa itu Mbak? Gampang, tenang. Soalnya tidak susah, soalnya gampang-gampang semua. Soalnya itu sangat gampang, karena saya kasih keleluasaan yang sangat leluas-luasnya. Semua kalau mbak-mbak dan mas sudah baca di buku yang saya terangkan pasti bisa jawab. Itulah dia. UAS yang maksudkan itu bukan ujian akhir sekolah ya Mbak, ujian akhir semester, oke? Iya, sebelum bertempur udah takut kalah nih, hehehe. Jangan takut kalah. Tapi saya minta nanti ujian akhir semester mbak-mbak dan masnya harus baca tuh soal-soal semuanya, harus cari tahu tuh jawabannya semuanya. Itu semua sudah lengkap. Bagi yang tahu cukup diam, bagi yang belum tahu silakan dicari tahu ya. Itu sebuah teka-teki. Ya, baik, saya pikir sampai di sini dulu kelas kita pada malam hari ini, dan terima kasih sekali karena sudah mempersilahkan saya mengenal satu dengan yang lainnya tentang kelas ini. Sangat senang berjumpa, mengenal mbak-mbak dan mas sekalian. Selama 1 semester ya kita sudah berhasil mentuntaskan les kita, dan terima kasih atas ketepatan waktunya dalam mengirimkan tugas. Dan bagi kawan-kawan yang belum dapat hadir, silakan untuk diberitahu bahwa mereka harus mengumpulkan tugas. Dan saya ingin bertanya nanti kepada Mbak Yunita, karena ada beberapa nama yang tidak ada, yang ada tetapi tidak hadir dan tidak ada tugasnya. Itu siapa gitu? Apa bukan mahasiswa kita atau tidak begitu ya? Nah, bila ada terjadi kesalahan selama saya mengajar 1 semester ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya, tolong dilapangkan. Dan semoga kita bisa saling mendoakan kesuksesan dan juga kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang lain juga dapat kita wujudkan kepada orang lain juga. Baik, demikian pula akhir kelas kita. Mari kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing, karena kita sudah melangsungkan kelas dengan aman dan tertib, dengan sinyal yang stabil. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat bekerja yang bila ada bekerja, dan selamat beristirahat bila ada yang beristirahat. Selamat malam.